sholat id adalah sunnah muakkad, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Artinya sangat dilanjutkan. Dan kesunahan sholat id ini berlaku secara berjamaah atau sendiri. Umpamanya orang yang ketinggalan jamaah sholat id sendiri di rumah. Jadi sholat id itu bukan hanya disunahkan secara berjamaah, tapi juga munfarid atau sendiri. Begitu juga sholat id itu disunahkan bagi orang yang sedang di rumah atau sedang bepergian, alias musafir. Artinya ketika waktunya sholat id dan ketepatan kita ada di dalam kendaraan, kita tetap disunahkan sholat id dalam kendaraan walaupun dengan keadaan duduk sholat. Saking pentingnya sholat id. Id sendiri itu artinya kembali. Tapi kenapa di Indonesia id itu diartikan hari raya? Itu dikarenakan Nabi berkata id itu adalah yaumul farah, hari gembira. Sehingga orang Indonesia lebih mengatakan hari raya. Seperti halnya orang Indonesia memberikan nama Mekah dan Madinah itu adalah tanah suci. Padahal sendiri Nabi sendiri dan secara syariat menyebutnya bukan tanah suci atau tanah tohir, bukan, tanah haram. Haram itu maknanya mulia. Juga bisa bermakna tanah yang mencegah dari macam-macam kemaksiatan. Termasuk adalah tanah yang tidak boleh dimasuki non-muslim, sehingga disebut haramain, dua tanah haram dimasuki non-muslim. Akan tetapi kenapa orang Indonesia menyebut Mekah dan Madinah itu tanah suci? Dikarenakan dari ayat Al-Tahhiru baitiya lit-tha'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Hendaklah Ibrahim dan Ismail itu mensucikan masjid yang ada di tanah Mekah, Al-Tahhiru. Sehingga ulama kita lebih mengatakan tanah suci. Sholat id baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkad. Kesunahan itu dilakukan secara berjamaah atau munfarid, menyendiri, sholat sendiri di rumah. Disunahkan bagi orang yang sedang mukim, yaitu orang yang sedang di rumah, ataupun bagi musafir, orang yang ada di tengah jalan. Dan sholat id ini sebuah sholat yang disunahkan untuk laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, bahkan anak-anak. Anak-anak kecil disunahkan menghadiri sholat id, termasuk bayi. Karena di waktu itu rahmatnya Allah itu begitu besar, sampai dikatakan di setiap persimpangan jalan itu berkumpul banyaknya malaikat yang mendoakan orang-orang yang berangkat sholat id di setiap persimpangan jalan. Adapun waktunya sholat id itu adalah mulai terbitnya matahari. Akan tetapi disunahkan merahnya matahari itu mulai hilang, agak menguning. Walaupun ketika baru muncul itu sudah
menunggu warna merahnya itu hilang. Itu yang dimaksud masuknya waktu duha. Merahnya matahari itu hilang ketika qadra romhin, ketinggiannya setinggi tombak, yaitu tombak komandan pasukan zaman dulu, kurang lebihnya 7 meter secara ukuran pandangan. Biro'il aini, 7 meter itu bukan ukuran meteran, bukan. Secara kiro-kiro itu dulu 7 meter. Itu maksudnya waktunya sholat duha. Itu sunnahnya pelaksanaan sholat id. Kalau sekarang kurang lebihnya maju mundurnya jam 6 ya. Maju mundurnya jam 6. Kalau subuhnya itu mendekati setengah 5, sholat duha itu ya nggak sampai jam 6 itu sudah masuk waktu duha. Tapi subuh sampai mendekati jam 5, itu jam 6 lebih mesti duha. Gesernya seperti itu. Akan tetapi ketika matahari baru muncul dan masih warna merah, itu boleh melaksanakan sholat id. Dan itu banyak dilakukan di desa-desa yang ada di Jember. Matahari masih merah, sudah pada sholat id. Termasuk di Jember adatnya seperti itu. Ketika saya masuk mulai saya buka. Kenapa ya? Karena bikin orang terburu-buru. Terkadang ibu-ibu masih ada yang nyiapin masakan, berkat kan seperti itu. Masih menyelipkan baju anaknya dan yang lain-lain. Terburu-buru. Awal waktu daripada kebolehan sholat id ini juga menjadi awal kebolehan menyembelih korban. Sebagaimana yang telah saya terangkan, menyembelih korban itu boleh dilaksanakan sebelum sholat maupun setelah sholat. Karena patokannya adalah waktu masuknya sholat id itu juga merupakan waktu kebolehan menyembelih korban. Sampai kapan waktunya sholat id itu habis? Yaitu wazawaliha, sampai waktu duhur. Jadi sholat itu waktu panjang. Coro saya ini setengah rolas saja kita. Umpamane panjenengan nggak kober jam itu sholat id jam 8, nggak kober jam 8 jam 9, nggak kober jam 9 jam 10, pokoknya turun masih boleh sholat id. Pondok Al-Qadiri itu mulai dulu itu terbiasa siang, biasanya jam 7 bersolat id. Dia sudah agak panas. Jadi menurut tradisi di masyarakatnya masing-masing. Akan tapi disunahkan paling cepat melaksanakan sholat id itu adalah ketika warna merahnya matahari itu sudah hilang atau bersamaan dengan masuknya waktu sholat duha. Sebetulnya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu adalah menjadi ganti daripada dua perayaannya orang Madinah di era jahiliyah. Nabi itu orang Mekah. Di Mekah menjadi Nabi itu 13 tahun. Begitu masuk Madinah, Nabi melihat ada dua hari raya orang Madinah. Pertama itu namanya Mahrojan, yang satu namanya lupa saya. Mahrojan sama apa? Namanya repot karena bukan bahasa Arab. Itu kemudian sama Kanjeng Nabi berkata, dua hari raya kalian telah diganti oleh Allah dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Mahrojan diganti Idul Fitri dan yang satunya diganti Idul Adha. Artinya apa? Ada akulturasi akulturasi secara ajaran. Dan ini juga terjadi di eranya Nabi. Nabi memberikan ajaran kepada umat tanpa merubah kebudayaan masyarakat sekitar, termasuk hari raya ini. Jadi Idul Fitri itu dulu menggantikan hari rayanya orang Madinah namanya Mahrojan. Yang satu itu diganti dengan Idul Adha. Lupa saya.
Dan banyak sekali istilahnya budaya-budaya sekitar yang tidak dihilangkan oleh Nabi, akan tetapi hanya diganti secara kegiatan seperti itu. Dan termasuk di Jawa itu budaya tahlilan sampai 7 hari, nanti 40 hari. Itu bukan budaya itu. Itu adalah ajaran orang tua kita mulai era kuno, orang-orang Jawa. Tapi bukan ajaran Hindu. Panjenengan kalau nggak percaya, tanya orang-orang Hindu tadi. Di sana ada nggak orang Hindu itu kalau meninggal diselamati seperti di Jawa? Nggak ada. Tanya ke orang Hindu tadi. Kan mereka yang punya agama ini. Tanya juga. Orang Hindu itu kalau mati diselamati sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai tahun, sampai nyewa orang nggak mungkin ada. Sholat Idul Fitri maupun Idul Adha hukumnya sunnah muakkad dan disunahkan secara berjamaah atau menyendiri. Disunahkan bagi orang sedang mukim maupun musafir. Disunahkan bagi laki-laki maupun perempuan. Disunahkan bagi anak-anak. Dan kesunahan sholat id itu di tempat yang dijamin bersih. Nabi pernah melakukan di lapangan. Kenapa? Karena masjidnya tidak mampu nampung. Dan di sekitar masjid masih ada beberapa rumahnya orang Yahudi, sehingga gak nyambung nanti jamaah kalau ditaruh masjid. Kemudian Nabi menaruh sholat id itu di lapangan, sehingga ini menjadi bahasan oleh para ulama. Sholat id itu lebih utama ditaruh masjid atau lapangan? Maka para ulama menjawab lebih utama ditaruh masjid, karena dijamin kebersihannya. Adapun Nabi melakukan di lapangan dulu karena faktor tempat yang tidak mampu nampung. Dan di sekitar masjid Nabi itu dulu masih banyak rumahnya orang-orang Yahudi. Sholat itu dilakukan rakaatani sebanyak 2 rakaat, yang mana niatnya itu dibarengkan dengan takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram, hati kita niat, saya niat sholat Idul Fitri 2 rakaat, makmum lillahi ta'ala atau imam lillahi ta'ala. Kalau Idul Adha, saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat, makmum atau imam lillahi ta'ala. Itu dalam hati niatnya seperti itu, dibarengkan dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kita disunahkan membaca doa iftitah. Doa iftitah itu yang paling bagus adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, sebagaimana yang kita baca setiap hari. Itu yang paling utama, sehingga dipilih oleh Imam Syafi'i. Siapa yang mengatakan itu paling utama? Ahli hadis, termasuk Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Doa iftitah itu banyak sekali. Tapi yang paling utama adalah bacaan yang dipilih oleh Imam Syafi'i, yaitu kabiro. Setelah baca iftitah, yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram, membaca takbir sebanyak 7 kali. Berarti 8 kali ditambah takbiratul ihram. Kalau sholat idnya gantian, maka makmum yang takbir itu nunggu takbirnya imam selesai. Imamnya selesai takbir, guru makmum itu nyusul, jangan berbarengan atau kejar-kejaran, jangan. Di antara sholat takbir satu dengan yang lainnya disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat itu yang disebut oleh surat Al-Kahfi
wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. 4 kalimat ini lebih bagus pahalanya daripada Anda mendapatkan dunia seisinya. Sehingga ketika Nabi itu Mi'raj bertemu Nabi Ibrahim itu diberi wasiat, katakan kepada umat Anda untuk memperbanyak tanaman-tanaman surga. Nabi tanya, apa itu tanaman surga? Maka Nabi Ibrahim berkata 4 kalimat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya ketika kita membaca salah satu 4 kalimat ini, kita sedang menanam satu pohon dalam surga. Kalau 4 kalimat ini kita baca satu kaligus, berarti sedang menanam 4 pohon. Disunahkan membaca takbir 7 kali setelah takbiratul ihram di rakaat yang pertama. Setelah 7 takbir ini baca surat Al-Fatihah yang didahului ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, pas surat Fatihah. Setelah surat Fatihah, Nabi paling sering membaca suratnya apa di rakaat pertama? Yaitu surat Qaf. Kalau tidak surat Qaf, maka yang dibaca Nabi itu surat Al-A'la, Sabbihis Marotikal A'la, antara 2 surat itu. Wafis saniyati, dan di dalam rakaat kedua khomsan membaca takbir 5 kali, siwa takbiratul qiyami, selain takbir berdiri dari sujud. Setelah sujud kedua kita kan berdiri lagi membaca takbir. Begitu posisi sudah berdiri tegak, kita disunahkan membaca takbir 5 kali. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Di rakaat kedua setelah takbir 5 kali, ta'awudz dan membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu baca surat kalau hafal iqtaraba, tapi terlalu lama. Kalau enggak iqtaraba, baca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu kesunahannya seperti itu. Akan tetapi pada akhirnya semua surat dalam Al-Quran itu juga sunnah. Karena Al-Quran sendiri berkata, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari Al-Quran yang mudah bagi kamu untuk mengingatnya. Jadi kalau masih mengingat secara berat, jangan membaca surat dari Al-Quran apalagi menjadi imam. Takut ada kesalahan, tetap kita terusin. Karena merasa malu kepada makmum jangan. Jadi anjurannya Al-Quran faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sehingga di tanah Jawa ini tidak semua imam itu yang membaca surat yang sifatnya waridah, yang sifatnya sering dibaca Nabi. Mereka mempunyai kegembaran yang berbeda-beda. Ini kiai-kiai atau ulama-ulama di Jawa. Rakaat pertama baca takbir 7 kali, setelah Fatihah disunahkan baca Sabbihis atau surat Qaf. Di rakaat kedua takbir 5 kali, kemudian dilanjutkan baca Fatihah, diteruskan baca surat Taroga atau surat Al-Ghasyiyah. Dan di akhir surat Al-Ghasyiyah ini ada ayat ini, inna ilaina iyyabakum. Sesungguhnya kepada kami manusia itu akan kembali. Summa inna alaina hisabahum, dan sesungguhnya hisabnya manusia itu di dalam kekuasaan kami. Maka selesai baca surat Al-Ghasyiyah, kita disunahkan berdoa, Rabbi hasibni hisabai yasir. Rabbi, wahai Tuhanku, hasibni, hisablah hamba hisaban dengan hisab yasiron yang ringan.
Apa hisab yang ringan itu? Hisab yang sangat cepat, yang rasanya hanya seperti orang sholat 2 rakaat tanpa baca sholat kecuali Fatihah. Barang siapa yang dihisab secara teliti oleh Allah, artinya itu alamat orang yang akan disiksa. Man husiba udhiba. Barang siapa yang hisabnya itu detail, maka mesti kena siksa. Sehingga kita selesai baca surat Al-Wasiyah disunahkan doa Rabbi hasibni hisabai yasira. Adapun ketika imam selesai membaca surat Sabihis, itu kan ditutup ayatnya Suhufi Ibrahim wa Musa. Kita nggak disunahkan jawab alaihi wassalam, nggak ada kesunatan di dalam sholat, nggak ada kesunatan. Kalau di luar sholat kita dengar orang baca Quran kemudian disebut nama beberapa nabi, kita disunahkan jawab alaihi salam. Tapi kalau dalam sholat nggak ada kesunatan alaihi wassalam di dalam sholat Sabihis. Ini perlu diketahui karena banyak dan hampir jadi umum ya, tidak disunahkan. Tapi artinya orang kalau baca itu ya nggak sampai menimbulkan batal, boleh-boleh saja, tapi tidak sunnah, tidak ada anjuran. Itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kesimpulannya sholat Id itu adalah hukumnya sunnah muakkad, baik bagi laki-laki maupun perempuan, bagi anak-anak maupun anak muda maupun orang tua, baik bagi orang mukim maupun orang sedang musafir, baik dilakukan secara jamaah maupun menyendiri. Dan sholat Id itu dimulai ketika munculnya matahari sampai masuknya waktu zuhur. Dan ketika takbiratul ihram, hati niat saya niat sholat Idul Adha 2 rakaat makmum atau imam lillahi ta'ala. Di rakaat pertama setelah takbiratul ihram kita baca takbir, kita disunahkan doa iftitah kabiro. Setelah kabiro disunahkan baca takbir sebanyak 7 kali. Di sela antara takbir satu dengan yang lainnya disunahkan membaca 4 kalimat yang disebut al-baqiyatus sholihah, yaitu berupa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau sudah baca takbir 7 kali, diteruskan dengan surat Al-Fatihah yang didahului ta'awudz. Setelah surat Al-Fatihah disunahkan baca surat Qaf atau surat Sabihis. Di akhir surat Sabihis ketika fi suhufi Ibrahim wa Musa tidak disunahkan jawab alaihi wassalam. Kemudian di rakaat yang kedua disunahkan takbir 5 kali. Seperti di rakaat yang pertama, di sela takbir satu ke takbir yang lain disunahkan membaca 4 kalimat yang tersebut. Setelah takbir 5 kali bacalah surat Al-Fatihah yang didahului dengan ta'awudz. Setelah ta'awudz baca surat Al-Iqtaraba atau surat Al-Ghasyiyah, yaitu hal ataka haditsul ghasyiyah. Di akhir surat Al-Ghasyiyah kita disunahkan doa kepada Allah minta hisab yang ringan, yaitu Rabbi hasibni hisaban yasira. Pripun? Rabbi hasibni hisaban yasira. Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu lamanya hanya seperti orang sholat 2 rakaat sunnah itu tanpa membaca sholat kecuali Fatihah. Karena nanti kebanyakan manusia di masa ketika hisab itu menurut kebanyakan riwayat hadis itu rata-rata sampai 50 tahun. Itu head to head berhadapan dengan Allah langsung. Tidak ada selain dia
dia dan Allah nggak ada. Dan kita itu dipanggil sama Kapolres yang punya kasus, malamnya sudah nggak bisa tidur. Besok ada panggilan ke Polres, nggak bisa tidur. Yang manggil kita, yang mau interogasi kita, itu yang memberi nyawa kita, yang memberi anak kepada kita, yang memberi kebahagiaan kepada kita. Sehingga dikatakan banyak orang yang dihisab oleh Allah itu sampai pada rontok tulang lengkapnya. Orang yang paling banyak nanti mukanya rontok di yaumil kiamah itu adalah para pengemis, karena merasa malu di hadapan Allah. Siapa yang disebut pengemis? Orang yang selalu minta-minta padahal dia sudah tidak membutuhkan. Artinya minta-minta untuk menumpuk kekayaan. Kalau meminta-minta karena memang faktor hajat, itu bukan pengemis, itu boleh. Sehingga orang Arab itu punya kebiasaan yang dilegalkan oleh Al-Quran. Apa itu? Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham, dalam surat An-Nisa. Orang Arab itu kalau minta ke saudaranya, ke orang lain, itu menyebut nama kekerabatan. Demi hubungan ayah Anda dan ayah saya, tolong saya beri uang 1 juta. Orang Arab itu gak akan berani nolak kalau sudah menyebut arham, hubungan keluarga. Itu tradisi orang. Demi hubungan baik antara kakek Anda dengan kakek saya, tolong bantu saya punya kebutuhan 2 juta. Orang Arab gak berani nolak, mulai Raja India. Dan kebiasaan itu dilegalkan oleh surat An-Nisa. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Artinya ketika kita betul-betul punya kebutuhan dan tidak ada jalan lain untuk menutup kecuali minta kepada orang lain, minta itu diperbolehkan. Dan orang yang mampu menolong, maka haram baginya tidak menolong. Yang mampu. Setelah sholat id ini selesai, maka apa yang disunahkan lagi? Wa yakhutubu ba'da khutbataini, disunahkan khutbah 2 kali. Khutbah pertama, khutbah kedua. Kok sunah? Artinya apa? Artinya orang itu kalau habis sholat id nggak khutbah ya nggak apa-apa, walaupun di masjid nggak apa-apa. Itu harus sholat Jumat. Mari khutbah nggak sholat batal, karena khutbah itu menurut sebagian ulama adalah gantinya 2 rakaat sholat zuhur. Ulama yang memegang pendapat itu nggak akan berani mengganti khotib dengan imam orang lain. Khotibnya lain, imamnya lain, nggak berani. Kenapa? Karena 2 khutbah itu gantinya 2 rakaat sholat zuhur. Ini pendapat sebagian ulama. Kalau memang 2 khutbah di sholat Jumat itu sebagai gantinya 2 rakaat sholat zuhur, bagaimana mungkin secara logika khotibnya orang lain, imamnya orang lain? Iku bodone ana wong imame sholat rakaat kedua, dia tiba-tiba ninggalin makmumnya padahal gak batal, langsung diganti orang ketiga, batal semua orang semua. Tapi ini khilaf ulama. Hanya sekedar buat hati-hati, sebaiknya sholat Jumat itu antara khotib dan imam itu 1 orang. Sebaiknya, tidak harus begitu. Kalau ada masjid melakukan hal itu, ya tetap sah-sah saja. Tapi bisa terperosok kepada pendapat ulama yang tidak membolehkan. Sehingga dalam kaidah fikih itu ada kaidah tarkul khilafi mustahabun. Meninggalkan perdebatan ulama itu hukumnya sangat dianjurkan. Kalau ulama berbeda pendapat antara hukum khutbah sebagai ganti zuhur atau enggak, sebaiknya khotib dan imam itu 1 orang.
supaya tidak terjebak di khilaf ulama. Disunahkan 2 khutbah setelah sholat Id, yang mana yukabbiru fil ula tis'ah. Khotib itu disunahkan membaca takbir sebanyak 9 kali sebelum hamdalah, sebelum rukun khutbah. Khutbah itu dibuka takbir sebanyak 9 kali oleh khotib sudah dalam keadaan berdiri. Nah, 9 kali ini tata caranya mutawaliyatin min salasi marrah. 3 takbir itu dibaca secara bersambung. Kalau 9 berarti 3, 3, 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti dulu. 3 yang terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 9 kali baru masuk ke rukun khutbah. Alhamdulillah. Pas baca sholawat, pas baca wasiat takwa, seperti itu. Dan nanti setiap penutupan khutbah juga disunahkan ditutup dengan takbir 1 kali sampai 3 kali, sunah juga. Wa fis saniyati sab'an, dan di dalam khutbah yang kedua disunahkan pembukaannya dengan membaca takbir 7 kali. 3, 3, 1 ya, secara bersatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Jadi kalau dalam sholat, rakaat pertama takbir itu, rakaat kedua takbirnya 5. Kalau di dalam khutbah ditambahi 2, ya. Yang pertama 9, yang kedua 7. Paham ya? Kalau dalam sholat, rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Kalau di dalam khutbah ditambahi 2 kali, 2 kali. Khutbah pertama ditambahi 2 menjadi 9 kali. Khutbah kedua ditambahi 2 menjadi 7 kali. Itu sunnah. Hal itu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Sesungguhnya Nabi, Abu Bakar, Umar itu sholat Id sebelum khutbah. Itu bedanya khutbah Jumat sama khutbah Id. Kalau di Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau di hari raya sholat dulu baru khutbah. Tata cara seperti itu namanya waridah. Waridah. Waridah itu apa? Yang dicontohin Nabi. Contoh yang tidak boleh dirubah itu namanya waridah. Kalau contoh bacaan Al-Quran namanya tauqif. Tauqif. Kadang itu kan ada orang aneh-aneh baru belajar, tanyanya aneh-aneh. Kenapa majruha dibaca majriha? Nah itu pernah saya ditanya sama anak-anak yang baru ngaji kemarin sore. Saya balik pertanyaannya, emangnya kenapa? Saya nggak tahu. Lu saya tanya sampean, lu saya nggak tahu. Ya karena gini. Saya ketika dia jawab dengan akal-akal tersebut, kamu itu jangan bikin syariat baru. Majriha itu tauqif, artinya contoh dari Nabi.
sebagaimana bacaan di dalam setiap saktah. Ayat-ayat itu kan ada saktah 4 kali dalam Al-Quran. Saktah itu waridah, ajaran dari Nabi. Walaupun secara logika bisa dilogis, kalau diterusin artinya itu bisa rusak. Tapi enggak itu sebetulnya alasannya. Saktah itu memang waridah. Saktah pertama itu ada di dalam surat Al-Kahfi. Ayat yang pertama itu. Ayat yang pertama itu saktah. Saktah itu berhenti tanpa nafas, langsung disambung ke bacaan selanjutnya. Itu saktah. Walam yaj'al lahu iwaja. Ini berhenti gak boleh nafas, langsung terusin qayyimal liyundhira. Itu saktah. Saktah pertama itu di dalam awal surat Al-Kahfi. Saktah kedua di dalam surat Yasin. Oh ya wailana man ba'asana mim marqadina. Berhenti gak boleh nafas dengan langsung diterusin hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Saktah yang ketiga dalam surat Al-Ma'arij kalau nggak salah, yaitu balrona. Kan gitu. Itu kalau nggak disaktah bacaannya menjadi gimana? Barrona. Menjadi idgham samsiyah. Karena saktah tetap bal berhenti tanpa nafas rona. Yang keempat atau yang terakhir dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu wailul lil mutaffifin alladziina idza kalu 'alan nasi yasrafun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ada di dalam ayat beberapa itu saktah juga dalam surat Al-Mutaffifin itu sama. Bal rona juga, bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wa yukabbiru min ghurubis syamsi. Sekarang kita membahas tentang kesunahan membaca takbir. Takbir itu ada macam dua. Yang pertama namanya takbir mursal, yaitu takbir yang dibaca di setiap waktu. Yang kedua adalah takbir muqayyad, takbir yang dibaca setiap selesai sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ketika terjadi hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, maka disunahkan membaca takbir baik secara mursal maupun secara muqayyad. Artinya di malam Id setelah sholat tahajud disunahkan memperbanyak bacaan takbir. Walaupun panjenengan biasanya memperbanyak sholawat, karena malam Id sholawat sithik wae diake takbir, karena momen 1 tahun sekali. Paham ya? Itu namanya takbir muqayyad. Begitu juga sangat dianjurkan membaca takbir setiap selesai sholat fardu 5 waktu. Wa yukabbiru min ghurubis syamsi min lailatil 'aid. Disunahkan baca takbir mulai terbenamnya matahari dari malam Idul Fitri, atau mulai masuknya waktu maghrib, ila ayyadkhulal imamu fis sholati, sampai ketika imam itu membaca takbiratul ihram sholat Idul Fitri. Berarti habis sholat Idul Fitri nggak boleh membaca takbir. Kadang di desa-desa ya di kota juga, mari Idul Fitri beradzan sholat zuhur si takbiran menang. Tidak bu, tidak boleh. Karena ketika sholat Id, waktu kesunahan baca takbir itu sudah habis. Ini untuk waktu takbirnya Idul Fitri, mulai maghrib sampai sholat Idul Fitri. Hanya semalam lebih sedikit itu kalau takbirnya Idul Fitri. Wafil Adha, adapun kesunahan takbir di Idul Adha itu sangat panjang.
itu sangat panjang. Dan di dalam Idul Adha ini kebanyakan ulama tidak mensunahkan takbir mursal atau takbir semalam suntuk kecuali di malam hari raya atau di malam 10 Dzulhijjah. Yang paling ditekankan takbir di dalam momen Idul Adha khalfas sholawatil mafrudoti, setiap selesai sholat 5 waktu. Jadi sebelum wirid itu baca takbir dulu. Setelah baca takbir baru wirid seperti biasanya. Bukan setelah doa baca takbirnya. Ya setelah doa pun boleh, tapi lebih afdol selesai salam langsung takbir. Setelah takbir baru wirid seperti biasanya. Itu disunahkan. Mulai kapan kalau itu lakukan? Min subhi yaumi Arafah. Selesai sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Tapi kan nggak umum orang Jawa ya. Umumnya ngenteni malam 10. Krono nggak umum, panjenengan cukup membaca takbir setiap habis sholat subuh, sholat duhur sama sholat asar di tanggal 9. Itu sudah sholat takbir itu. Tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah itu, ketika wukuf itu sudah sholat takbir. Tapi kesunahannya mukoyat, yaitu selesai sholat fardu, bukan mursal, bukan. Kesunahan mursalnya nunggu malam. Ilal asri sampai waktu asar min akhiri ayam tasrik, dari akhirnya hari tasrik sampai selesai sholat asar daripada hari tasrik tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Kesunahan takbir Idul Adha itu 5 hari. Mulai tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Tanggal 9 selesai subuh, tanggal 13 finishnya selesai sholat asar. Gak usah mursal kecuali malam 10. Itu pun kalau melaksanakan takbir mursal gak usah selama seperti malam Idul Fitri, karena sebagian ulama tidak mensunahkan takbir mursal di malam hari raya Idul Adha. Kesunahannya hanya takbir mukoyat, yaitu selepas sholat fardu maupun sholat sunnah. Kemudian sigonya takbir itu yang waridah dari Nabi adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau di wakaf ya bacanya ham ya, tapi hamnya itu untuk digalano atau bacaannya taranum. Secara ilmu arut atau ilmu sihir itu taranum. Walillahil hamd. Kalau ham itu maknanya benar. Berarti Allah sudah benar. Enggak boleh. Walillahil hamd. Panjenengan enggak harus bilang walillahil hamd, enggak harus. Cerepotin. Karena saya sering lihat mobilek di YouTube itu mengatakan, nak takbir ojo walillahil hamd. Ham itu demam, berarti Gusti Allah punya penyakit demam. Ya enggak seperti itu. Penting cara baca tajwidnya benar. Walillahil hamd, diolor, ham itu diolor. Karena kalau dalam ilmu tajwid huruf terakhir itu kok bacaannya pendek dan jatuh setelah waqaf, maka huruf itu menjadi hilang. Itu aturan ilmu tajwid. Hamdu, mimnya kan sukun toh ya. Setelah mim sukun ada du. Du itu bacaan
pendek. Itu kalau di wakaf dunia itu hilang, dalnya itu hilang. Aturan baca Quran ya seperti itu sudah. Dunia itu gak kelihatan. Sudah jenengan cari ayat-ayat Al-Quran. Kalau ada huruf terakhir bacaannya pendek seperti itu tadi, dan jatuh setelah huruf wakaf seperti mim sukun itu, maka huruf yang terakhir itu menjadi hilang. Aturan moco ini seperti itu. Jadi nak orang takbir walillahil hamd, ojo disalahno. Aturan sing bener macam ngono iku. Enggak usah bulet-bulet mocone walillahil hamd. Cek aneh to. Rukuk mocone iku rukuk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Gerung sedelo. Diolor, kami itu diolor. Ojo langsung ada walillahil hamd. Nak mandek, artinya Gusti Allah sedang kembang, sedang panas kulit. Setelah itu diteruskan Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Yang datang dari Nabi kebanyakan riwayat hanya atas ini. Makanya ulama-ulama itu pada saling beda pendapat. Bacaan takbir ini ada dari riwayat enggak? Ada dari riwayat enggak? Sebagian ada, sebagian enggak ada. Cuman ada pesan dari Mbah Mun dulu ketika masih sugeng, kita kalau takbir jangan pakai kalimat walau karihal munafikun, jangan. Walau karihal munafikun, kalau yang dari ulama itu walau karihal musyrikun, itu dari ulama. Gak usah aneh-aneh munafikun, gak usah munafikun. Agama ini tetap jadinya walaupun walau karihal munafikun, walaupun orang-orang munafik itu gak senang. Itu Mbah Mun tuh sempat marah ketika santri baca itu. Kamu itu jangan bikin orang munafik itu tersinggung. Walaupun mereka munafik, mereka itu ada sumbangannya ke agama. Orang munafik itu tetap nyumbang, melok jamaah, ya tetap masjidnya rame. Mungkin dia munafik, melok turunan. Walaupun munafik tetap melok turunan. Kowe nak pas maca walau karya munafikun sekali tersinggung, gak gelem bukan masjid meneh, gak gelem sedekah meneh. Jangan pakai kalimat walau karya munafikun. Gak ada contoh dari para ulama sepuh seperti itu. Kemudian yang terakhir, wukuf yang dilakukan oleh jamaah haji di Arab Saudi itu tanggalnya berdasarkan keputusan pemerintah Arab Saudi yang memakai metode Islam. Bagi orang Indonesia yang mayoritas memakai metode ru'yah dan itu dijadikan pedoman oleh pemerintah, jangan mengikuti Arab Saudi. Lu mereka pun wukuf kok. Enggak harus sangkut pautnya kalau wukuf nang Mekah. Penentuan waktu itu semuanya sama-sama berdasarkan ijtihad. Apa ijtihad itu? Amrun dhaniyun. Barang sing iso bener, yo iso keliru. Indonesia yo iso bener, iso keliru. Pemerintah Arab Saudi yo iso bener, iso keliru. Nah, kita itu ada di Indonesia, maka mengikuti dawuh Quran, atiullaha war rasulah wa ulil amri minkum. Taati patuhi ulil amri minkum, pemerintah kamu. Kalau pemerintah kamu di dalam penentuan waktu ibadah pakai metode ru'yah, jangan mengikuti negara lain yang pakai metode hisab. Termasuk pemerintah Arab Saudi itu pakai hisab. Apa
hisab itu kalau ya, nah hisab itu 100 tahun ke depan sudah bisa ditebak. Kalau ruqyah itu setiap menjelang harus mengadakan riset. Nah bagaimana kalau keliru? Orang ijtihad, orang riset walaupun keliru itu tetap dapat pahala. Pahalanya 1. Nah benar pahalanya 2. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, mani ijtihad. Barang siapa yang ijtihad termasuk menentukan tanggal 9 atau tanggal 10. Summa asoba, kemudian ternyata benar sesuai fakta, maka falahu ajroni, dia dapat 2 pahala, pahala ijtihad dan pahala benar. Sebaliknya wa mani ijtihad summa akhtota, barang siapa yang sudah ijtihad ternyata keliru, falahu ajrun wahidun, maka dia tetap dapat 1 pahala, yaitu pahala ijtihad. Artinya di dalam agama ini yang diwajibkan itu adalah ijtihad, bukan benarnya sesuai fakta. Bahkan orang yang melakukan ibadah tanpa ijtihad kemudian dia benar secara fakta, langsung wukuf tanpa ijtihad, ternyata benar itu tanggal 9, maka wukufnya tidak sah. Yang diwajibkan itu ijtihad, bukan benarnya. Contoh dalam sholat, syaratnya sholat itu ada 10, termasuk salah satu syarat yang harus panjenengan ijtihad ketika panjenengan bingung itu adalah ijtihad arah kiblat. Arah kiblat itu mana? Sekali ngawur mari sholat ternyata benar, sholat orang yang tidak ijtihad arah kiblat walaupun benar sholatnya nggak sah. Contoh seperti minggu kemarin saya di hotel Surabaya, masuk hotel lihat petunjuk arah kiblat nggak nemu, ternyata di pojokan kecil panah hijau itu. Nah saya harus mengikuti itu termasuk ijtihad. Nggak boleh saya tiba-tiba sholat ngawur menurut keyakinan saya, padahal ada arah, ada petunjuk di dalam kamar hotel itu. Umpama saya di dalam kamar hotel itu ngawur langsung sholat, setelah salam saya melihat arah kiblat yang ada di bawahnya internet dan ternyata menghadapnya saya itu benar, sholat saya hukumnya tetap tidak sah. Kenapa? Karena nggak ijtihad. Agama ini yang wajib itu adalah ijtihad. Perkara benar atau salah itu tetap dapat pahala. Jadi penentuan tanggal 9 wukuf, tanggal 10 hari raya itu amrun dunyun, ranahnya adalah ijtihad. Sing bener ya oleh pahala 2, sing keliru oleh pahala 1. Keliru contohnya kaya apa? Seperti Idul Fitri kemarin. Idul Fitri kemarin itu mana yang benar hari rayanya pas tanggal 1 itu bisa panjenengan temukan ketika mau bulan purnama. Paham ya? Kita hitung mundur. Ketika kita lihat malam bulan purnama, malam 15 itu kita hitung mundur tanggal 1-nya hari apa, baru ketemu yang benar itu yang ruqyah atau hisab. Walaupun yang hisab kemarin itu keliru yang hisab. Ya itu yang hisab kemarin itu keliru, yang hari raya duluan itu keliru. Setelah melihat malam 15 bulan purnama, walaupun mereka keliru, mereka tetap dapat pahala karena ijtihad. Artinya wong Indonesia nggak boleh menjadikan wukuf Arafah yang ditetapkan waktunya oleh pemerintah Arab Saudi itu menjadi patokan di Indonesia. Nggak boleh. Apalagi metode ijtihad di dalam Islam itu qamariyah, bukan samsiyah. Orang kalau nggak tahu kan bilang gini, Gus, kenapa orang Indonesia nggak itu wukuf di Arafah? Padahal matahari itu kan duluan melewati kita. Itu orang nggak tahu. Perhitungan Hijriah itu pakai qamariyah, pakai rembulan, bukan pakai matahari. Saya itu pernah debat panjang seperti ini dengan seorang sayyid
doktor awak dari Al-Azhar ke Mesir. Gara-gara tahun 2007 di Jember itu Idul Adha setelah Mekah. Nah, saya awal ini nggak mau ditunjuk untuk menjadi imam. Yang dipasrahi sama kiai saya untuk menunjuk beliau sebagai imam. Itu beberapa hari sebelum Idul Adha saya diminta oleh kiai, "Cung, ngomong-ngomong nak saya awak Idul Adha sing imami beliau." Tak omongi nggak bilang. Sampai ngomong, "Kaifa ya Syekh? Hada khata fi Indonesia. Lianna yaum Arafah qabla huna." Ya Allah, Indonesia nggak kenal Arafah apa? Mau sering itu oleh tanjarin deh. Ikut tak kasih pertanyaan kunci lah sudah bisa jawab. Ya Syekh, al-adab fil hijriyah bisamsi au bil qamari. Saya mau tanya sampean, perhitungan hijriyah itu pakai samsi atau qamariyah? Ya qamariyah. Qamariyah al-waqtul awal au yusamma bil hilal fil ghurbi au fis syarqi. Hilal itu munculnya awal rembulan pertama itu ada di barat apa ada di timur. Boleh bingung ya, karena beliau doktornya doktor sastra, bukan doktor rujuk atau apa. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Kita mengikuti pemerintah. Jadi mungkin pemerintah Indonesia ya benar bisa keliru, seperti itu juga pemerintah Arab Saudi juga bisa benar bisa keliru. Itu namanya ijtihad atau amrun dhoniyun, perkara yang sifatnya masih praduga. Jadi nggak usah saling ngeklaim. Nah, saudara-saudara kita yang di Indonesia tetap pakai metode hisab, ya nggak masalah, karena metode hisab itu juga direstui oleh fikih, juga diperbolehkan. Akan tapi karena pemerintah kita pakai ruqyah, kita sebaiknya mengikuti pemerintah berdasarkan perintah Al-Quran, wa ulil amri minkum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi keterangan yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amantu billahi wa kafartu bima siwa. Allahumma sholli ala Muhammad.